Nah, cukup seperti ini. Bahan-bahannya juga cukup mudah ya teman-teman. Jadi ikuti video ini bagaimana kita cara mengusir nyamuk dengan bahan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita akan mengusir nyamuk dengan bahan alami. Jangan lupa ya, yang belum silahkan klik subscribe-nya. Teman-teman, hujan sekarang mulai turun di mana-mana. Jadi bikin udara sejuk dan nyaman. Rasanya pengen tidur terus, tapi tanpa kita sadari ada sebuah ancaman yang datang, yaitu nyamuk. Biasanya kita bisa menyemprotnya dengan semprotan nyamuk yang kita beli itu dengan bahan kimia. Memang benar populasi nyamuk itu terasa lebih banyak dan beringas di musim kemarau. Nah, di musim hujan ini dia getol banget, bertelur dan bisa cepat dengan berkembang biak. Nah teman-teman, ini saya ada tips mudah apabila kita ingin mengusir nyamuk dengan bahan alami, daripada kita nanti kena wabah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, karena perkembangannya ini sangat cepat di musim kemarau. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya cukup menggunakan wadah plastik yang mungkin bisa kita dapatkan di dapur kita seperti ini. Nah, ini kita akan lubangi bagian atasnya dengan solder, sehingga anak-anak kita yang belajar supaya tidak terganggu apabila kita menggunakan bahan alami, karena tidak menghirup bahan dari bahan kimia yang mungkin nanti bisa berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian tutupnya kita lubangin, kita menggunakan solder. Kebetulan saya menggunakan solder seperti ini, tapi bisa juga menggunakan gunting ataupun pisau untuk melubanginya. Buat lubang yang agak banyak. Jadi nyamuk ini unik, mereka itu tidak berkembang biak di air kotor seperti genangan air di jalan. Mereka itu lebih suka di genangan air bersih. Jadi hati-hati benar ya untuk musim hujan saat ini. Nah, kita lubangi sampai pinggirnya, kita buat lubang sebanyak mungkin untuk wadah plastik ini. Untuk wadahnya kita bisa gunakan wadah-wadah bekas yang ada di dapur dan ukurannya tergantung dari luas kamar kita. Kemudian kita siapkan sereh atau serai yang biasa kita untuk memasak. Kita iris tipis-tipis ya. Kenapa kita menggunakan serai untuk mengusir nyamuk? Karena serai atau serai ini memiliki kandungan geraniol dan citronella yang berfungsi untuk mengusir nyamuk. Jadi kita harus potong kecil-kecil, karena apa? Bisa memperluas bidang permukaannya. Karena kalau kita cium baunya serai aja, ini sudah tercium. Jadi makin kecil kita memotongnya, maka akan tercium bau atau wangi dari serai yang berfungsi sebagai bahan aktif untuk mengusir nyamuk. Jadi dalam serai ini ada 3 komponen utama yang berpotensi sebagai penolak nyamuk, yaitu citronella, citronella, dan geraniol. Nah, setelah selesai kita masukkan serai tadi ke dalam wadah kecil. Nah, untuk serainya kita gunakan sesuai dari wadah kita dan juga sesuai kebutuhan kita. Nah, seperti ini udah selesai. Jadi nanti untuk wangi serainya ini akan keluar melalui lubang-lubang yang kita buat. Kita simpan di tempat yang biasanya tempat berkumpul nyamuk. Kalau di tempatku nih biasanya di sudut seperti ini, karena ini dekat sekali dengan jendela ya teman-teman. Nah, sudah aman deh. Juga bagi anak-anak aman ya. Nah, cara kedua kita tambahkan adalah jeruk nipis seperti ini. Nah, jadi kita tetap menggunakan serai. Nah, serainya ini kita buka sampai bagian dalamnya. Jadi kita menggunakan 2 bahan. Jeruk nipis ini bisa diandalkan juga untuk mengusir nyamuk, karena jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk bali, dan semuanya itu mengandung limonen pada bagian kulitnya. Jadi ini gabungan dari 2 bahan alami. Selain kita juga bisa menggunakan semprotan nyamuk yang kita beli di supermarket atau minimarket. Jeruk ini dapat menolak nyamuk, jadi dia menghalau atau mengusir nyamuk disebabkan salah satunya oleh kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi.
Jadi ini gabungan dari dua, yaitu serai dan juga jeruk nipis yang saya gunakan saat ini. Nah, setelah selesai kita menyiapkan serainya, kita potong untuk jeruk nipisnya seperti ini. Mulai tercium baunya yang segar. Sebetulnya ada beberapa jenis tanaman yang bisa juga mengusir nyamuk yang bisa kita tanam di sekitar kita, yaitu seperti tanaman lavender, rosemary, zodiac, geranium, dan serai. Nah, setelah itu kita akan tancapkan untuk serai yang tadi kita potong-potong ke jeruk nipis seperti ini. Jadi cukup mudah sekali. Nah, satu lagi catatannya, untuk bahan alami pengusir nyamuk ini tentu selain aman, kita bisa simpan selama beberapa hari. Jadi tidak langsung kita buang dalam waktu 1 hari. Jadi setelah baunya sudah mulai berkurang, kita bisa ganti dengan yang baru. Konon katanya kandungan minyak atsiri yang terdapat pada jeruk nipis ini dapat mempengaruhi saraf nyamuk. Jadi nyamuknya mereka akan lemas dan mati. Jadi cukup mudah banget ya seperti ini, daripada kita nanti dibuat sesak oleh aroma semprotan nyamuk bahan kimia yang ada di pasaran saat ini. Tapi ini sebagai alternatif saja ya teman-teman. Jadi saya hanya memberikan contoh bahan alami pun bisa mengusir nyamuk dan bisa kita manfaatkan. Selain itu, salah satu keuntungannya adalah pasti lebih aman. Kandungan bahan aktif pada kulit jeruk nipis pun bahkan bisa berfungsi sebagai pengusir nyamuk karena mengandung limonoid. Jadi apabila dihirup langsung oleh nyamuk, itu bisa merusak sel-sel saraf nyamuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita cukup gunakan beberapa jeruk nipis dan simpan di beberapa area yang biasanya banyak banget nyamuk. Jadi di musim hujan ini kita bisa tidur dengan tenang dan nyaman, bisa lebih nyenyak tanpa gangguan nyamuk dengan bahan-bahan alami. Nah, kalau teman-teman ingin berkreasi, bisa juga nanti ini dirapikan lagi, wadahnya juga yang lebih unik atau lebih bagus ya kalau disimpan, atau jadi lebih menarik kalau dilihat. Bisa di tempat yang bentuknya kayu atau apa, sehingga lebih bagus atau lebih unik ya terlihat. Nah, ini udah siap. Oke, kita letakkan juga di tempat yang posisinya banyak nyamuk. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.